bagaimana kita bisa mengembangkan potensi Anda. Nah, potensi Anda itu sebenarnya sebesar apa? Ada nggak batas untuk potensi Anda? Saya tergelitik satu kata, yaitu space, ya, space, ruang pengembangan. Ya, kemarin ada teman yang minta saya untuk bantu kasih masukan untuk bicara sebuah topik tentang space. Dan saya sendiri berpikir bahwa space ini tergantung kita mau definisikan apa. Space ini adalah kita mau bicara apa, alam semesta dan sebagainya, itu besar sekali, universe dan sebagainya. Nah, kita bicara spesifik ke space pengembangan diri Anda. Anda bisa mencapai apapun dalam hidup Anda tergantung apa yang di dalam mindset pikiran Anda. Hati Anda seberapa besar, pikiran Anda seberapa besar untuk Anda bisa mencapai apa yang Anda ingin capai dalam hidup Anda. Maksudnya apa? Seringkali saya tanya kepada peserta, siapa yang mau dapat income 100 juta per bulan? Kalau saya tanya kepada peserta yang umum, mungkin nggak ada yang berani angkat tangan. Saya yakin di dalam hati kecil kita semua mau dapat income 100 juta per bulan. Tapi angkat tangan saja sudah tidak berani. Dan mungkin itu bukan salah kita. Tetapi itu adalah tidak ada program 100 juta dalam pikiran kita. Bayangin kalau kita hidup di satu keluarga pengusaha, keluarga yang bisnismen, wirausaha yang sudah terbiasa dengan omset ratusan juta sampai miliaran, yang sudah terbiasa menikmati income ratusan juta atau miliaran, atau bahkan puluhan miliar. Maka bagi mereka mungkin sesuatu yang perkara kecil atau dianggap sebagai lelucon. 100 juta. Jadi semua itu dua sisi yang berbeda, itu tergantung mindset kita dan lingkungan kita, yang saya singkat dengan space. Space kita seberapa besar. Nah, space di dalam pikiran Anda, space di dalam hati Anda seberapa besar untuk Anda bisa menciptakan kesuksesan Anda. Kira-kira di sini teman-teman bisa nangkap. Jadi kalau ibaratnya 100 juta aja kita nggak berani pikir, nggak berani mau, bagaimana kita bisa capai? Nah, bagi teman-teman yang sudah capai, Anda pasti bisa mengerti maksud saya, atau bahkan anggap sepele, ya cuma 100 juta. Tapi bagaimana bagi teman-teman yang belum pernah, bagaimana menggelitik Anda, tertarik nggak Anda punya income 100 juta per bulan? Nah, Anda set goal di situ, minimal Anda punya kapasitas, punya mindset Anda set di situ. Setelah Anda sudah set, Anda mau capai income 100 juta per bulan. Contohnya 100 juta per bulan pertama Anda. Kira-kira apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa dapat penghasilan 100 juta per bulan? Sikap seperti apa yang harus Anda miliki? Mindset apa yang harus Anda miliki? Rencana kerja apa yang Anda harus miliki? Tindakan apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa dapat 100 juta per bulan? Nah, itulah tujuan daripada video saya spesifik kali ini, supaya bagaimana saya bisa membantu Bapak Ibu mendapatkan income 100 juta per bulan. Dan tentunya orang-orang yang punya income 100 juta per bulan bahkan lebih, mereka punya kebiasaan, mereka punya pola pikir, mereka punya attitude, mereka punya hati yang berbeda. Ya, siapkah Anda? Contoh, kalau Anda, mindset Anda, space Anda cuma sebesar 10 juta, maka nggak usah percaya saya, Anda akan selalu dapat income rata-rata average 100 juta. Mungkin Anda pernah dapat uang dadakan, dapat rezeki, dapat bonus dan sebagainya, dan uang itu hilang begitu aja. Sadarkah bahwa itu semua tergantung sama kapasitas Anda? Nah, kalau Anda ibaratkan space ini sebuah wadah Anda sebesar apa? Kalau wadah Anda hanya cukup 10 juta, ya 10 juta. Nah, sekarang harus Anda perbesar wadah Anda. Ganti wadah Anda, ganti mindset Anda, ganti pola pikir Anda untuk bisa mendapatkan income 100 juta per bulan. Mendadak apa yang terjadi? Sekali lagi nggak usah percaya saya. Ketika Anda sudah siap, maka hukum alam semesta semua ini akan bekerja secara ajaibnya. Anda mendadak bisa punya income 100 juta per bulan. Saya pribadi juga alami seperti itu. Dulu saya kerja keras, sekeras apapun. Saya hanya pernah dapat income 30 sampai 50 juta. Itu pun udah anggap beruntung sekali, udah kerja keras pagi sampai malam. Orang bilang pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, supaya udah kerja keras, udah banting tulang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki.
income hanya 30 sampai 50 juta. Tapi ketika saya open mind, saya perbesar kapasitas saya ubah mindset saya ubah attitude saya siapkan hati saya, mendadak saya bisa tembus income 100 juta, 200, 300, bahkan sampai miliaran per bulan. Saya pernah satu bulan seminar 20 sampai 30 kali tanpa bentrok jadwalnya dan mendapatkan income yang luar biasa. Dan sometimes ketika saya pikir bedanya apa? Apakah di bulan itu saya lebih kerja keras? Saya kerja lebih keras? Ya kerja keras tapi tidak lebih keras dari dulu. Bahkan kerjanya lebih santai, lebih enteng. Saya diundang isi seminar ke seluruh Indonesia, terbang sana, terbang sini. Dijemput oleh panitia, tinggal di hotel yang enak. Pakai pesawat Garuda Indonesia, business class dan sebagainya. Dijemput pakai mobil mewah, dibayar, duduk di barisan paling depan. Kadang saya berpikir seberapa beruntungnya saya, kok bisa saya menikmati fasilitas seperti itu. Dan seringkali itu adalah bicara tentang kapasitas kita. Kita flashback, apakah Tuhan tidak adil? Apakah sometimes kadang-kadang Tuhan memberikan rezeki kepada seseorang lebih terus berikan kurang kepada seseorang? Saya rasa enggak. Kita percaya semua kita punya Tuhan yang adil, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Kalau Tuhan ingin memberkati Anda, maka itu hanya ibaratnya satu jentikan jari saja. Nah, so apa yang membedakan? Kenapa ada orang yang hidupnya susah, berjuang keras, tapi hidup tetap dalam kesusahan? Itu seringkali adalah dalam mindset kita sendiri, atau kali ini saya pakai bahasa space, yaitu ruang pikiran Anda sendiri. Pembesar mindset Anda, pembesar hati Anda. Hati Anda contohnya apa? Untuk menerima hal-hal yang lebih besar, untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar, menerima tugas yang lebih besar, atau mungkin ada hal-hal yang Anda tidak senangi. Sometimes ada hal-hal yang menyiksa Anda, yang membuat Anda kesal, bete, marah. Tapi Anda telan, Anda tahan, Anda tahu Anda mau jadi seseorang yang lebih luar biasa. Anda tidak mempermasalahkan itu semua. Kenapa? Karena Anda fokus sama sesuatu yang lebih besar. Dan mendadak itu akan memperbesar kapasitas Anda. Anda akan menjadi pribadi yang lebih berjiwa besar, pribadi yang lebih hebat. So teman-teman, saya rasa kalau Anda simak video sampai detik ini, Anda bisa menangkap sedikit pesan dari saya, yaitu perbesar kapasitas Anda, perbesar space dalam pikiran Anda, ya, dan pikiran dan hati Anda, untuk Anda bisa menampung berkat anugerah dari Tuhan yang luar biasa ke dalam hidup Anda, dan juga Anda membawa diri Anda mencapai satu level yang lebih tinggi, mengambil tanggung jawab yang lebih besar, melayani lebih banyak orang, punya dampak dan impact yang lebih besar untuk orang di sekitar Anda. Nggak usah percaya saya. Mungkin Anda berpikir, oh Pak Rudi bicaranya jauh sekali. Tetapi kalau Anda fokus kepada hal-hal besar, Anda fokus kepada kepentingan yang lebih besar, mendadak masalah Anda jadi kecil, mendadak masalah Anda bahkan hilang. Karena Anda fokus sama hal-hal yang besar. Masalah-masalah Anda jadi biasa, jadi kecil, dan Anda bisa atasi. Kenapa? Karena pada saat itu kapasitas Anda, potensi Anda sudah ditingkatkan. Dan masalah yang awalnya jadi masalah buat Anda, sekarang bukan jadi masalah lagi. Mungkin kadang Anda lihat ke belakang, Anda bisa ketawa. Kok dulu saya tertahan atau stres memikirkan hal-hal itu ya. Ternyata sekarang saya bisa selesaikan itu semua dengan gampang. Oke, so percaya satu hal, kita punya dibekali dengan potensi yang luar biasa. Pikiran kita harus perbesar mindset kita, perbesar kapasitas hati dan pikiran Anda, sehingga Anda bisa menerima berkat yang lebih besar. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika Anda suka video ini, silakan klik like, share, dan komen. Share kepada teman-teman Anda, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Ya, sampai ketemu. God bless you all.